Saudara ada tanda tangan berita acaranya? Tanda tangan yang mana? Ada. Benar itu seluruhnya? Benar. Baik. Dalam menyangkut perkara ini, sudah hampir mengakhiri proses pemeriksaan. Sudah hampir selesai proses pemeriksaan. Ingat saudara kapan saudara itu ditangkap oleh polisi? Saya ditangkap itu tanggal 12 Oktober Tahun 2022. 2002. Sekitar jam berapa? Jam 2 siang. Jam 14 siang. Waktu itu di mana ditangkap? di rumah saya di Kebon Di Jeruk. rumahnya. Apa dugaannya sehingga saudara ditangkap oleh polisi waktu itu? Ditangkap karena Kasranto ditangkap, lalu Kasranto menyebutkan saya, langsung Kasranto ke rumah saya dengan anggota. Baik, coba cerita dulu secara singkat dan padat apa yang saudara lakukan menyangkut perkara ini. Silakan. Dari awal itu 23 Juni itu saya ada WA ke Teddy Minahasa. Saya itu minta kerja kembali untuk urusan keris pusaka ke Brunei Darussalam. Ya. Saya minta tiket dan operasional. Ya. Dijawabnya, WA-nya begini, Pak Teddy apa kabar? Saya bolehkah bekerja kembali untuk mengurus pusaka Pak Teddy ke Brunei Darussalam? Dijawabnya silakan. Saya jawab lagi, saya nggak ada uang untuk operasional dan tiket. Terus Pak Teddy jawab kembali, ini loh saya ada sabu 5K, carikan lawan untuk kamu operasional ke Brunei. Seketika itu juga saya jawab hanya spontan begitu aja. Saya bilang, saya tanya barang itu ada di mana. Dia bilang ada di Riau. Saya jawab di Batam. Dia jawab kembali, ada di tanganku. Ya. Carikan lawan katanya gitu. Setelah itu saya ingat punya teman ya, Mas Kasranto ini. Saya minta tolong, Mas ke rumah saya. Ada apa katanya? Ke rumah deh, nanti saya mau cerita gitu. Akhirnya siang Pak Kasranto ke rumah saya cerita, Mas tadi saya WATM bilangnya begini, dia punya sabu 5 kilo. Terus Pak Kasranto bilang, pasti itu BB itu. Ya bisa jadi Mas, kan habis rilis itu 41,4, saya bilang begitu. Suruh cariin lawan Mas. Di mana ya kata Pak Kasranto, nanti saya tanya-tanya dulu begitu. Terus saya kembali kasih tahu ke Pak Teddy, saya bilang barang bisa dibawa ke Jakarta kah, saya bilang begitu. Bisa, asal dananya ada katanya begitu. Saya lagi carikan dulu, saya bilang begitu. Terus besoknya Pak Kasranto kasih berita ke saya, ada ini, tapi nggak bisa kontan katanya. Saya kasih berita lagi kepada Teddy, Pak Teddy. Saya bilang, Pak Teddy, ada ini tapi nggak bisa kontan katanya. Nggak bisa, harus ada uang, ada barang katanya begitu. Sampai di situ saya kasih tahu ke Pak Kasranto kembali, Mas nggak bisa, harus ada uangnya dulu atau disampaikan dulu baru barangnya dikirim, saya bilang begitu. Terus Pak Kasranto bilang, mana bisa katanya gitu. Akhirnya sampai 3 bulan itu kami nggak ketemu jalan gimana. Pak Teddy maunya barangnya dulu, uang dulu, fotokan uang dulu, dan bla 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 begitulah. Intinya hanya uang dulu baru barang ada, uang dulu begitu. Katanya dia bilang, kamu kan udah butuh uang untuk ke Brunei, sudah saya kasih jalan, ini ada barang ya kamu carikan lawan katanya gitu. Masa kamu nggak percaya dengan saya seorang TM katanya begitu. Bukan nggak percaya Pak Teddy,
ini barang harus ada dulu baru uangnya ada. Ya nggak bisa kalau begitu. Terus sampai itu akhirnya saya ketemu dengan Pak Santro kembali, dia bilang ini ada katanya, tapi barang harus ada dulu, ada yang mau cash katanya gitu. Saya sampaikan lagi ke Pak Teddy, Pak Teddy ada yang mau cash ini. Oh ya, kamu koordinasi dengan Dodi, bilangnya begitu. Akhirnya saya koordinasi dengan Dodi, terus Dodi koordinasi lagi dengan Pak Teddy. Akhirnya sampailah pengiriman barang itu gitu. Sampai ke Jakarta. Begitu Yang Mulia. Sampai ke Jakarta, sampai saya kasih ke Pak Kasranto. Sampai dengan Kasranto saya kasih lagi. Terjadilah transaksi yang 1 kilo itu. Setelah transaksi 1 kilo itu, uangnya saya serahkan kepada Dodi itu kembali. Terus uang itu infonya disampaikan lagi ke Pak Teddy gitu. Sampai di situ saya ambilkan uangnya 50, saya serahkan ke Dodi itu 350. Dodi Samsul Arif itu bilang bahwa dia itu berkeluh kesah tidak ada transportasi dan segala macam. Akhirnya diambillah yang 50, yang 300 dikasihkan ke Pak Teddy Minahasa. Tapi setelah barang itu cair, saya sempat WA Pak Teddy. Saya sampaikan bahwa selamat siang Pak Teddy, invoice 1 sudah cair, dananya saya kasih ke Dodi. Itu sempat saya WA ke dia. Nah, setelah Dodi saya telepon untuk ambil uangnya, si Dodinya itu datang dengan tergopoh-gopoh, dia bilang, Mbak nggak jadi, Bapak marah katanya. Kenapa marah? Harganya nggak cocok katanya gitu. Mbak Pak Teddy minta 400 utuh katanya gitu. Jadi barang mau ditarik kembali semua. Saya bilang barang 1 udah nyebrang, saya bilang nggak bisa ditarik. Ya ini aja yang 4 kembalikan, saya bilang begitu. Terus dia marah-marah. Pak Teddy ada sempat WA ke saya. Oh saya dulu yang WA, saya bilang Pak Teddy barang mau diambil lagi sama Dodi yang 4. Iya, saya nggak suka kerja dengan tidak jelas katanya. Itu sempat WA ke saya begitu. Terus akhirnya saya bilang sama Arif, ya udah ambil aja semua, saya bilang begitu. Kalau enggak kita musnahkan, saya bilang gitu. Saya udah turunkan blender, si Arif bilang begini, jangan Mbak, ini bukan barang kita harus kembalikan. Udah musnahkan aja daripada Bapak begitu, katanya begitu. Terus Arif itu bilang, Dodi bilang begini, udah dikasih gratis aja, masih ngeyel. Kan udah enak, 300 kali 5 udah 1 berapa itu katanya. Ini gratis loh Mbak, katanya, bukan beli katanya. Dengan marah-marah si Dodinya itu dengan saya juga, akhirnya dibawalah kembali itu barang.